Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ahmadiyah KIADYAN dan Ahmadiyah Lahore sama-sama pemalsu Islam. Jai Katian dan Gai Lahore. Jai atau Jemaat Ahmadiyah Indonesia Katian dan Gai Gerakan Ahmadiyah Indonesia Lahore, mereka sama-sama mengimani Tazkirah atau Kitab Suci Ahmadiyah, yang disebut kumpulan wahyu suki yang diyakini sebagai wahyu dari Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Padahal inti kesesatannya yang sampai mereka dihukumi kafir adalah karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu kemudian dikumpulkan dalam bentuk kumpulan wahyu yang dinamai Tazkirah itu. Dan segala kesesatan sampai Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi dan rasul, bahkan mengaku kedudukannya sebagai anak Allah, atau bahkan Mirza Ghulam Ahmad itu dari Allah, dan Allah itu dari Mirza Ghulam Ahmad. Semuanya ada di Tazkirah, dan diyakini oleh Ahmadiyah Katian maupun Lahore itu adalah kemusyrikan yang nyata. Ahmadiyah Lahore tidak mau menerima pemahaman bahwa kekhalifahan hanya dipegang oleh anak cucu Mirza Ghulam Ahmad. Maka sejak matinya Nuruddin Bairawi, Ahmadiyah pecah jadi dua, Katian dan Lahore. Bashiruddin memimpin Jemaat Ahmadiyah Katian sebagai khalifah yang kedua menggantikan Nuruddin, sedang Muhammad Ali memimpin Al-Ahmadiyah Lahore. Dari Bashiruddin dan selanjutnya seakan kekhalifahannya itu adalah kerajaan. Itulah perbedaannya antara Ahmadiyah Katian dan Lahore, sebenarnya sama, hanya beda hal-hal yang seperti tersebut. Keputusan Muktamar 2 Mujama' Al-Fiqih Al-Islami Akademi Fikih Islam di Jeddah, Desember tahun 1985 Masehi tentang aliran Qadianiyah, antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qat'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Teks keputusan tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara pasti dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadianiyah dan aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir Lahoriyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW. Beda Ahmadiyah Katian dengan Ahmadiyah Lahore, dan Islam. Menurut penelitian M. Amin Jamaluddin, Ketua LPPI Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam mengenai Ahmadiyah di Indonesia sebagai berikut. Dari segi keorganisasian, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memiliki dua kelompok yang berbeda dengan keyakinan akidah yang berbeda pula. 1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kelompok ini biasa disebut dengan Ahmadiyah Qadian. 2. Gerakan Ahmadiyah Indonesia, biasa disebut Ahmadiyah Lahore. Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ahmadiyah Qadian, kelompok jemaat ini memiliki keyakinan bahwa 1. Mirza Ghulam Ahmad A.S. itu seorang nabi dan rasul. 2. Mirza Ghulam Ahmad A.S. menerima wahyu. 3. Wahyu-wahyu tersebut diturunkan kepada Nabi Mirza Ghulam Ahmad di India. 4. Menurut buku putih mereka, wahyu-wahyu tersebut ditulis Nabi Mirza dan terpencar dalam 86 buku. 5. Wahyu-wahyu yang terpencar itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku bernama Tazkirah, yakni Wahyul Muqaddas. Tazkirah adalah kumpulan wahyu-wahyu suci atau sebuah kitab suci, yaitu kitab suci Tazkirah. 6. Mereka mempunyai kapling kuburan surga di Qadian, tempat kuburan Nabi Mirza. Kelompok ini menjual sertifikat kuburan surga tersebut kepada jamaahnya dengan mematok harga yang sangat mahal. 7. Qadian dan Rabwah bagi mereka adalah sebagai tempat suci.
Gerakan Ahmadiyah Indonesia Ahmadiyah Lahore. Kelompok jemaat ini memiliki keyakinan bahwa 1. Mirza Ghulam Ahmad itu seorang mujadid pembaharu Islam. 2. Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang berbicara dengan Allah secara langsung. 3. Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu. Adapun wahyu yang diterima Mirza merupakan potongan-potongan dari ayat Al-Quran. Penurunan ayat yang sepotong-sepotong itu bukan berarti membajak ayat Al-Quran. Menurut keyakinan mereka itu bukan urusan Mirza Ghulam Ahmad, tetapi urusan Allah. 4. Seluruh wahyu-wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad itu adalah betul-betul wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmadiyah berbeda jauh dengan Islam. Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoinya, bukan pendapat manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakannya, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran 19. Lalu ayat lain juga menjelaskan yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran 85. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengarku, baik dia itu seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadits riwayat Imam Muslim bab wujubul iman birisaalati nabiyina sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa nasrul milal bimilatihi. Dalam penerapan agama itu maka tidak ada pilihan lain lagi, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menentukan sesuatu. Ada ayat Al-Quran yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mumin dan tidak bagi perempuan yang mumin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab 36. Ada ayat lain juga menjelaskan yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur 51. Ada juga ayat lain yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab 40. Lalu ada ayat lain yang artinya, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am 153. Lalu ada juga ayat lain yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Maidah 105. Selanjutnya ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada nabi sesudahku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lain menjelaskan yang artinya Rasulullah bersabda, kerasulan dan kenabian telah terputus, karena itu tidak ada rasul maupun nabi sesudahku. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengenai berbagai betapa sesatnya Ahmadiyah dan adanya kelompok-kelompok yang mengaku Islam namun justru membela aliran sesat Ahmadiyah dapat dibaca di buku Kiai Kok Bergelimang Kemusyrikan, karya Hartono Ahmad Jais dan kawan-kawan, Pustaka Nahi Munkar, Jakarta Surabaya, 2008, atau cetakan edisi Lux yang terbit di Saudi Arabia dan beredar di berbagai kota di sana. Di antara kesesatan Ahmadiyah selain meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi adalah memalsu dan memelesetkan ayat. Contohnya, Ahmadiyah memeleskan ayat Tabat yada Abi Lahab lanjutannya bukan ma'akna, anhu malu wa makasab, tetapi makana lahu an yadkhula fiha ila haifa, dia tidak masuk ke dalamnya neraka kecuali dengan rasa takut. Masih banyak ayat-ayat yang dipalsukan, dijelaskan dalam buku itu, di samping aliran-aliran sesat lainnya dengan aneka penyesatannya pula. Seakan buku itu sebagai lanjutan dari buku aliran dan paham sesat di Indonesia yang membincang berbagai corak aliran sesat. Sumber 1. Keputusan Mujama' Al-Fiqh Al-Islami Organisasi Konferensi Islam nomor 44/2, dalam Muktamar 2 di Jeddah,
Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' Al-Tsani 1406 Hijriah atau 22 sampai tanggal 28 Desember tahun 1985 Masehi. 2. Buku Putih, Kami Orang Islam, PB Jai, 1983, halaman 140 sampai 141. 3. Kopian sertifikat kuburan surga di Rabwah, dari buku Ahmad Haryadi, Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani, Rabitha Alam Islami, Makkah Mukarramah, 1408 Hijriah atau 1988 Masehi, halaman 64 sampai 65. 4. PB Gai, Agustus tahun 2002, halaman 13. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.